banget karena mencengangkan ya. Ada seorang, 2 orang sih bahkan kayaknya siswa-siswi, pintar yang menjadi harapan bangsa, tapi kayaknya malah seperti akan menghancurkan moralitas bangsa ya. Kenapa? Gara-gara mereka tuh kepintarannya bukan dibikin apa, kayak develop game, develop Mhm apa, mhm. developnya judol. Jadi ini anak muda, tapi dia developing untuk judi online? Betul, ya dia tuh bikin situsnya, dia tuh jadi kayak otaknya untuk ngasih ide gitu, bikin judi online-nya tuh kayak gini aja, kan sangat disayangkan banget ini putra-putra Pangandaran ternyata Lah, kepintarannya malah disalahgunakan. padahal kalau misalnya mereka pintar dan bisa bikin website, kenapa nggak bikin yang lain aja? Kenapa harus bikin yang judi online? Bener, apalagi maksudnya di Pangandaran kenapa nggak buka resto seafood aja, sebetulnya lebih ke situ sih kalau Ya kan menurut ini gua. kan ngomongin Oh teknologi nih, teknologi, beda nggak iya kan semua tentang jualan. pemasarannya siapa tahu nanti bisa Nanti kayak gitu itu ya. Karyo lagi nih. Iya bener ya, atau nanti siapa tahu kan bisa kerjasama sama Bapak Hugeng yang tadi ya, Bapak Karyanto, Bapak Karyanto ya. bener. Nah kita pengen tahu nih karena nggak kebayang sih menurut gua anak SMA ya, apakah mungkin dia tuh ngulik sendiri atau sebetulnya udah ada mata pelajaran di sekolahnya. Kalau anak kuliah gua masih ya mungkin lah gitu ya. Nah kita mau ngobrol langsung aja sama Mas Aldi Nurfadilah selaku reporter Jabar, reporter Detik Jabar ya, tentang bocah-bocah SMA yang jadi otak 2 situs judi online di Pangandaran. Selamat pagi Kang Aldi. Selamat pagi Indi dan Arya di Ar Jakarta. iya, Mas Mas Aldi di Pangandaran ya? Kang Aldi, Di Pangandaran. Pangandaran. Siap. Kang Aldi, ini kumaha ceritanya sih ini teh. Nggak gini, mungkin kalau zamannya kita SMA mah, kita kan masih cuma belajar Excel gitu ya. Belajar Nge-save ke Word. disket, enggak ke USB, SMA ke USB. Nah aku masih disket waktu SMA. Nah ini anak-anak SMA tiba-tiba udah bisa bikin website. Keren dong sebenarnya ya. Iya. Iya, Iya oke. betul Mas. Jadi kedua siswa itu sebetulnya ada satu orang yang Iya. Lanjut udah Mas ke boleh? sekolah. Hmm. Heeh. Yang satu orang yang sekolah itu memang dia secara otodidak belajar dunia website, pelajari tentang website dan juga sering main judi online yang akhirnya dia coba untuk mengulik mungkin mencari tahu secara otodidak di internet terkait pembuatan web situs judi online gitu. Yang pada akhirnya dia terjerumus dan mengajak satu orang temannya dan juga 2 orang dewasa yang memang diajak untuk jadi promotor gitu. Oh jadi sebetulnya Atau ini lumayan miris juga atau karena pengiklan gitu. iya, karena siswa-siswanya ini adalah pelaku, pemain judi online dulu ya Mas ya, dari situ dia terinspirasi untuk bikin situsnya begitu. Nah, kemudian cara dia akhirnya mendevelop situsnya Ya. dan akhirnya mungkin, ramai dimainkan orang tuh seperti apa Mas lanjutan, step-step berikutnya? Kak Nah, Aldi? jadi 2 orang itu memang dia yang mengelola situs dan juga admin. Ya, siap. Ya silakan. Terdengar suara saya, Mas? Terdengar dengan sangat baik. Silakan Kang Ya, Aldi. jadi 2 orang siswa itu dua orang siswa itu mereka yang mengelola situs dan juga sebagai admin. Kemudian 2 orang yang dilibatkan orang dewasa itu dia sebagai promotor yang membagikan link-link sama promosinya itu di media sosial. Oke. Mmm. Ketika sudah Seperti itu. ditangkap seperti ini, hukuman apa yang diberikan kepada 2 orang ini? Karena kan terhitungnya masih di bawah umur berarti ya? Ya. Jadi karena 2 siswa itu masih di bawah umur, jadi Polres Pangandaran itu sementara ini masih menahan kedua siswa itu dan menindaklanjuti tentang bagaimana mereka bisa tahu situs-situs dari mana dan juga bagaimana cara mereka mempelajarinya gitu. Jadi masih didalami. Sementara yang 2 orang dewasa itu sekarang sudah ditangkap dan sudah diamankan oleh Satreskrim Polres Pangandaran. Oke, tapi apakah mungkin ini anak-anak, bocah SMA ini juga bisa mendapatkan pasal dan akhirnya bisa diamankan sampai akhirnya mungkin ditangkap dan dipenjara seperti itu, Mas? Ya, ya. Jadi kedua siswa itu juga sebetulnya bisa terjerat pasal 45 ayat 3 junto pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan atau pasal 3 dan pasal 4 atau pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Jadi seperti itu yang kemarin disampaikan oleh Kapolres Pangandaran. Ya, ini mudah-mudahan menjadi pelajaran supaya tidak lagi terjadi hal seperti ini begitu ya. Kang Aldi, terima kasih banyak untuk laporannya Kang Aldi. Sehat-sehat terus dan selamat bertugas.